siapapun atau bahkan apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Orang yang selalu akrab dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Ada seorang ulama tafsir pernah mengatakan begini, kalau urusan Quran jadi marbotnya pun saya mau gitu. Maka saya ajak santri-santri ini, teman-teman ke sini, ada beberapa ini, ada 5 orang. Ikut mensyiarkan Al-Quran ini, Pak. Karena niat dari rumah itu ingin terus bergandengan dengan Quran, mudah-mudahan kecipratan mulianya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an wa najjina minan nirani bi syafa'atil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayadhilla wa yashqa birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, yang mulia dan yang kami muliakan, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh, ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Asep beserta seluruh jajaran, Bapak RW Pak Haji Sukartono beserta seluruh jajaran. Di sini hadir Ustadz Haji Maula hafizahullah, Pak Ustadz Haji Junaidi, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Mungkin ada yang lupa, malam ini kembali kami ingatkan. Mudah-mudahan ini bisa dibaca terus sampai akhir hayat kita. Hafal semua Pak ya, Bu ya? Mari sama-sama 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari terkait ayat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka dia telah cukup. Setidaknya ada dua penafsiran terkait cukupnya membaca dua ayat ini. Pertama, kafatahu min qiyamil lail, pembacanya telah cukup dari melakukan qiyamul lail, semalaman suntuk. Ada yang bertanya, apa perbedaan qiyamul lail, tahajud, witir? Qiyamul lail ini nama umum untuk kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Bapak sholat tahajud itu namanya qiyamul lail. Sholat witir itu juga namanya qiyamul lail. Baca Quran pada malam hari namanya qiyamul lail. Sholat tasbih, sholat taubat, semua kegiatan ibadah yang dilakukan pada malam hari disebut dengan qiyamul lail. Misalnya bapak sudah terbiasa qiyamul lail, jarang tidur, atau sepertiga malam terakhir biasa bangun, misalnya terlewat malam itu misalnya, tetapi sebelum tidur sudah membaca amanar rasul, itu sudah tercover, kata para ulama, dengan dua ayat tersebut qiyamul lail bapak. Maka saya sampaikan di mana-mana, mudah-mudahan ini menjadi zikir yang kita rutinkan, kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Karena fadilahnya, keutamaannya yang luar biasa. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Itu terus ini Pak Haji nih. Oh, Pak Haji Nasrun, Pak Haji Nasrun nih. Nggak kelihatan. Pak Haji Nasir, ya Allah lupa terus ya. Saya absen dulu. Pak Haji Suyadi, mana Pak Haji Suyadi nih? Hadir ya. Oh gitu ya. Selamat saya sampaikan untuk Profesor Ustadz Abdus Somad yang telah melaksanakan akad nikah yang kedua kalinya. Ini mohon maaf banyak yang iri ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Pak Haji Dali hadir, Pak Haji Dali. Alhamdulillah. Pak RW yang di sana itu siapa namanya, lupa saya. Pak Danu. Hadir Pak Danu. Mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Ini nggak bosan-bosan saya lagi kan. Mohon maaf, yang pertama, penafsiran yang pertama kata para ulama, pembacanya sudah cukup daripada melaksanakan qiyamul lail semalaman suntuk. Maka saya sampaikan di beberapa majelis taklim itu, kalau bisa
imam di sholat maghrib atau sholat isya itu di rakaat pertama baca amanar rasul itu agar makmumnya diingatkan. Nah, sehingga oh iya ini memang ada dasarnya, amanar rasul ini ada dasarnya, ada argumennya daripada hadis yang valid, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penafsirannya kata para ulama, kafatahu minasyarr, pembacanya akan dijaga daripada hal-hal yang tidak dia inginkan pada malam itu, dihindarkan dari hal-hal yang buruk pada malam itu. Ini penafsiran yang kedua daripada para ulama. Sekali lagi mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita, apalagi yang kita baca ini adalah Al-Quran, Kata Imam Nawawi, tidak ada zikir paling utama selain daripada zikrul Quran, membaca Al-Quran. Bukankah ada hadis afdalul zikri la ilaha illallah? Dijawab oleh beliau, iya, zikir la ilaha illallah afdal, tetapi zikir itu ada di dalam Quran. Iya, zikir tahmid alhamdulillah afdal, tetapi alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu ada di dalam Quran. Tasbih banyak di dalam Quran. Jadi kata beliau, tidak ada zikir paling utama selain daripada zikrul Quran. Kenapa Pak? Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalamullah itu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqi. Ini langsung nuzul Quran aja nih Pak ya. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran itu kafadlillahi ala sairi khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya. Allah makhluk, itu umpama Quran itu begitu dengan seluruh kalam, mau kalamnya hewan, mau kalamnya binatang, mau kalamnya tumbuh-tumbuhan, mau kalamnya manusia sekalipun, itu di bawah Al-Quran. Bandingannya kafadlillahi ala sairi khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding dengan seluruh makhluknya. Maka kalau datang bulan Ramadan, para ulama itu banyak-banyak menghatamkan Quran Pak ya. Saya tanya Pak Ustadz Junaidi sudah berapa kali hatam Quran? Alhamdulillah sudah. Tinggal 7 juz alhamdulillah. Pak Ustadz Suyadi mana? Baca kulhu 3 kali ya. Udah hatam berkali-kali gitu. Ada seorang ulama dari pembesar tabi'in namanya Al-Aswad bin Yazid, itu kalau hari-hari biasa menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Masuk 10 terakhir besok ini, Asyrul Awakhir, itu menghatamkan 1 hari sekali. Itu Al-Aswad bin Yazid dari ulama tabi'in. Nah, imam kita, panutan kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya menjadi mayoritas umat Islam di Indonesia, itu kalau masuk bulan Ramadan berapa Pak? Yakhtimul Quran sittina khatmatan, kata muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman, menghatamkan Al-Quran 60 kali setiap bulan Ramadan. Dan itu kata seorang ulama dari kalangan ilmu hadis namanya Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dihatamkan dalam sholat itu Pak. Sulitnya bukan main Pak ya. Kita hafal Quran, kemudian kita bisa mengulang hafalan kita dalam sholat, itu sulitnya bukan main. Begini aja belum tentu lancar Pak ya. Ini dihatamkan dalam sholat, dan itu dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i setiap datang bulan Ramadan. Sittina khatmatan, 60 kali. Gak usah jauh-jauh, Imam Syafi'i, orang kita, ulama Indonesia, ulama Nusantara, tinggalnya di Banten, Cidahu. Beliau dikenal dengan Abuya Cidahu. Ada orang Cidahu di sini? Abuya Dimyati namanya Pak ya. Abuya Dimyati Pandeglang Cidahu. Beliau hafidul Quran.
itu nggak turun sahur sebelum menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam tarawih itu. Dan itu beliau lakukan setiap Ramadan. Bahkan selama 40 tahun, satu hari hatam, satu hari hatam, satu hari hatam. Dilakukan selama 40 tahun. Jadi hidupnya untuk Al-Quran, untuk ibadah. Kalau kita kan hidupnya untuk tidur, dunia, dan dunia. Bangun tidur yang dibikin dunia, ngobrol sama temennya dunia, di masjid dunia lagi gitu. Ini luar biasa. Ulama Rabbani 40 tahun setiap harinya menghatamkan Quran, dan kalau masuk bulan Ramadan tidak turun tarawih sebelum hatam Al-Quran 30 juz dalam tarawih itu. Itu Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang. Orangnya meninggal tahun 2003. 2003. Waliullah, kata salah seorang wali dari Jawa Timur namanya Kiai Hamid Pasuruan, ilmu Jawa Madura sudah diboyong semua oleh Abuya dari Banten ini, Abuya Dimyati ini. Jadi rata-rata orang pesantren di mana-mana di Jawa Madura itu matenginnya di situ. Sebelum pulang jadi kiai itu rata-rata tabarukannya matengnya di situ. Abuya Cidahu. Silahkan Bapak kalau ada kesempatan ziarah ke beliau itu. Jadi para ulama itu betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mohon maaf Pak ya, guru saya sering mengatakan, siapapun atau bahkan apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Orang yang selalu akrab dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Ada seorang ulama tafsir pernah mengatakan begini, kalau urusan Quran jadi marbotnya pun saya mau gitu. Maka saya ajak santri-santri nih, teman-teman ke sini, ada beberapa ini, ada 5 orang. Ikut mensyiarkan Al-Quran ini Pak. Karena niat dari rumah itu ingin terus bergandengan dengan Quran. Mudah-mudahan kecipratan mulianya Al-Quran gitu. Mudah-mudahan Pak Haji panitia juga ini nanti ketika dibuka di akhirat menjadi saksi, oh ini ikut mensyiarkan Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'airallah, dalam Quran, fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, dan di antara syiar Allah adalah Al-Quran, fa innaha min taqwal qulub, maka itu datangnya dari ketakwaan hati. Orang yang mensyiarkan Allah, mensyiarkan agama Allah, termasuk orang-orang yang muttaqin, termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada bekal paling istimewa, bekal paling utama, bekal paling terbaik untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kayak Jumatan Pak ya. Ini masih lanjut apa udah berhenti? Belum ada yang batuk kan? Pokoknya kalau udah ada yang batuk selesai aja. Kenapa Pak Nasir? Jangan pura-pura batuk tapi Pak Nasir ya. Enggak, habis ini ada prasmanan kan Pak Asep kan? Insya Allah ada. Kembali saya sampaikan, siapapun yang hidupnya terus akrab dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Malaikat Jibril contohnya, kenapa beliau, malaikat Jibril ini didaulat oleh Allah sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Kenapa Pak? Karena dipercaya untuk menyampaikan Al-Quran, bergandengan dengan Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jawab salawat cuma 1 orang ini. Pelit banget Pak Haji. Yang jawab salawat cuma 1 orang. Dalam hati Ustaz. Enggak apa-apa dalam hati. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan dapat syafaat semua Pak ya. Meskipun banyak dosa jangan masuk neraka lah. Harus sering banyak sholawat. Dengar nama Nabi itu harus langsung disaut dengan sholawat gitu. Mohon maaf saya sampaikan ini untuk mengingatkan saja mungkin ya. Abu Lahab itu kafir Pak ya, pamannya Nabi. Itu dalam hadis sahih, meskipun derajat hadisnya mursal, tapi mursalnya mursal sahih. Karena riwayat Urwah bin Az-Zubair ada dalam Sahih Bukhari. Itu diperlihatkan kepada kerabat beliau bahwa setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab, keringanan siksa. Disebabkan karena apa Pak? Disebabkan karena bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membebaskan Suwaibah al-Aslamiyah, yang di kemudian hari Suwaibah ini menjadi ibunya Nabi dalam susuan itu. Kata Suwaibah, wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Benar telah lahir, benar. Kalau begitu aku bebaskan kamu karena telah membawa kabar gembira. Itu sebab membebaskan Suwaibah al-Aslamiyah, karena bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya air itu Pak, dia minum itu. Maka ada seorang ulama dari kalangan ahli hadis, Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi namanya, membuat syair, idza kana hadza kafiran jaa dhammuh bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famal dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ada yang paham enggak? Ini syairnya luar biasa. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuh. Kalau yang ini saja, maksudnya Abu Lahab itu kafir, sudah dinas oleh Quran, masuk neraka selamanya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu ya, sudah dinas oleh Quran. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima, tetapi setiap hari Senin datang keringanan siksa daripada dia itu, kepada dia. Yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Sebab apa? Sebab bahagia atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama ini, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana perkiraanmu dengan mereka yang setiap hari bahagia, setiap hari bersolawat, setiap hari bersyukur atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, lalu dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan bertauhid kepadanya, tidak menyekutukannya. Insya Allah akan diselamatkan tuh Pak. Yang kafir saja setiap hari Senin dapat keringanan siksa. Maka kalau ada acara-acara seperti ini, tumbuhkan kecintaan kita untuk ittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatan dulu sebentar Pak ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala nabi Muhammad. Masya Allah, minimal Pak sehari itu baca sholawat 100 kali itu minimal. Saya pernah dikasih ijazah oleh guru daripada guru kami juga, namanya Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Itu kalau bisa santri-santri ini setiap hari tidak lepas dari sholawat 100 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian tahlil la ilaha illallah 100 kali itu minimal. Kalau nggak pernah baca Quran, nggak pernah apa gitu, minimal 3 wiridan itu. Kalau dulu di pengajian subuh itu pernah saya kasih ijazah Pak ya, namanya sholawat syajaratun nukud. Ini mungkin bagi yang belum dengar saya ijazahkan lagi ini. Sholawat apa Pak? Syajaratun nukud, sholawat pohon uang. Nah, kalau urusan uang biasanya pada seneng ini, urusan duit. Ini ijazah saya dapatkan dari Habib Sagap namanya. Habib Sagap, pengasuh atau pendiri pesantren Nurul Iman Parung, Bogor. Itu santrinya 27.000 gratis semua. Beliau ketika mau boyong dari Aljazair, dulu mondoknya di Aljazair, itu dipanggil oleh gurunya namanya Syekh Balqaid Waliullah, gurunya para ulama. Sini kata Syekh Balqaid, dilihat sepertinya kalau pulang langsung ini susah ini kayaknya gitu ya. Namanya guru Pak ya, kadang bisa melihat haliah keadaan murid. Mungkin kalau lagi belajar begini pura-pura nggak tahu, tapi ketika saatnya disampaikan begitu, harus disampaikan, dia sampaikan untuk kebutuhan muridnya, saking sayangnya guru terhadap murid itu. Dilihat sepertinya kalau pulang ini bakal susah ini. Sini saya kasih ijazah kata Syekh Balqaid, biar kamu nggak susah, biar hidup kamu ini selalu dimudahkan. Ini saya punya ijazah, punya amalan yang sering saya rutinkan, namanya sholawat syajaratun nukud. Kamu amalkan ya kata Syekh Balqaid, setiap selesai sholat isya jangan keluar subuh 400 kali. Redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali setelah sholat isya. Itu beliau amalkan 7 tahun, punya 3 pesantren, santrinya 27.000 lebih, gratis semua. Sekarang amal usahanya lebih daripada 50. Ini Kiai dari mana semua ini? Jawaban beliau apa? Bi barakatis sholawat. Saya istiqomah baca sholawat. Bahkan yang pelit sekalipun, mohon maaf, yang pelit itu sakunya bolong Pak, pengen ngasih. Udah Kiai udah, Pak Haji udah, saya udah banyak katanya begitu. Jadi seolah-olah di depan rumah itu ada pohon uang. Itu orang kalau sudah diijabah doanya begitu Pak. Yang penting istiqomah. Bisa ngamalin Pak kira-kira? Ini saya ijazahkan Pak ya. Mari sama-sama. Redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin 400 kali setelah sholat isya. Mohon maaf Pak, saya ini ke Kanada beberapa kali Pak ya. Saya ke Kanada itu gratis Pak. Dari sini ke Kanada berapa ongkosnya itu Pak? 20 jutaan satu kali berangkat. Uang dari mana? Bahasa Inggris nggak bisa juga, I love you doang bisanya. Sama thank you gitu, sama yes no gitu, itu doang udah. Tapi memang dari dulu saya istiqomah baca dalail itu Pak. Istiqomah baca satu kitab kumpulan sholawat itu yang diijazahkan oleh
guru-guru kami. Kalau dihimpun ukuran Quran itu 2,5 juz itu. Itu memang dulu semenjak mondok saya amalkan itu. Kadang ada hal-hal yang di luar dugaan itu. Dari sekian banyak dosen di UIN, mungkin hanya 1-2 orang yang ke Amerika itu. Padahal ada yang lebih pantas gitu, bahasa Inggrisnya oke. Saya kira ini berkah sholawat. Saya kira kesana gitu arahnya. Dan berkah Quran juga. Udah batuk nih. Pak Nasir nih pura-pura batuk gini. Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, itu kan. Ini saya ulang-ulang ini, setan itu menyusup, mengalir di daerah di aliran darah manusia. Gitu Pak Nasir. Mengalir ke kaki, pengennya jalan-jalan gitu. Mengalir ke mata, baru duduk 3 menit di majelis sudah ngantuk gitu kan. Mengalir ke tangan, pengennya megang yang enggak. Gitu Pak ya. Darah mengalir ke tenggorokan, pura-pura batuk, khotib kelamaan, kan gitu kan bisa aja itu. Saya pernah khutbah di sini lebih dari 20 menit tuh Pak. Yang batuk di belakang tuh, cuekin aja, biarin sekali-kali. Kenapa Pak Haji? Kopi. Udah setengah jam Pak Haji, gimana? Selesai aja ya? Ini belum masuk materi ini. Baru mukaddimah ini. Oke, saya ijazahkan, Bapak terima ya Pak ya. Ajaztukum, nanti Bapak terima qabilnal ijazah. Ajaztukum barakallahu fikum. Jadi Bapak sekarang boleh mengamalkan itu sholawat setiap malam 400 kali dengan redaksi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya tadinya nggak mau ngomong ini Pak Haji, gara-gara ada yang nggak sholawat aja ini, jadi ngomong ini. Jadi kalau punya uang lebih itu kalau bisa jangan bikin kos-kosan Pak Haji, bikin pesantren, biar zikirnya itu mantap gitu, subhanallah. Kalau kos-kosan kan, yang sana kayaknya belum bayar, jadi zikirnya begitu, dunia itu, yang sana belum bayar. Siapa nih yang raja kos-kosan di sini? Pak Yadi ya? Nggak apa-apa Pak Haji kalau untuk nafkah, tapi ya kalau ada kelebihan tuh gimana biar jariahnya ini bisa terus mengalir gitu. Bikin pesantren, bikin lembaga, ini masjid mungkin ditingkatin nanti insya Allah Pak Haji ya. Yang penting nanti kalau Ustadz kesini agak pagi gitu, mau tidur sebentar, istirahat sebentar, minimal ada tempat istirahat kan gitu kan. Insya Allah Pak Haji ya. Insya Allah lah. Nah, masa saya di balai terus kan nggak enak gitu. Insya Allah ini bikin gebrakan baru nih Pak Haji. Kenapa Pak Nasir? Jangan ngomong sendiri Pak Nasir, saya ngomong di sana ngomong. Ini susah nanti. Kembali Pak ya. Siapapun apapun yang hidupnya bergandengan dengan Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Tadi yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Lailatul Qadar. Kenapa malam ini istimewa? Ada yang mau jawab Haji? Saya kasih hadiah, nanti hadiahnya minta ke Pak Asep. Kenapa malam ini istimewa? Karena malam ini malam di mana Al-Quran diturunkan itu. Ada yang tahu ayatnya mungkin? Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Mulia malam Qadar ini karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin,
Bapak i'tikafnya khairun min alfi syahrin. Bapak ibu senyum di jalan, senyumnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada bapak ibu senyum selama 1000 bulan itu. Masuk ke masjid 1000 kenceleng misalnya. Malam itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Baca Quran setiap hurufnya berapa kali pahala, Pak? 10 kali kebaikan diampuni daripadanya, 10 kesalahan. Seandainya, mohon maaf, bapak ibu baca Al-Quran dan bacaannya bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 84 tahun. Maka rugi kalau Asyrul Awakhir di 10 terakhir Ramadan HS. Kalau kata orang Sunda HS tenaunya sare turu. Nabi itu mohon maaf kalau masuk Asyrul Awakhir syadda mi'zarahu, kata Sayyidah Aisyah, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus aja ibadah di masjid. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan seluruh keluarganya. Bahkan yang istihadah sekalipun, bukan yang haid, Pak ya, yang istihadah itu digambarkan dalam hadis mereka bawa baskom ke masjid itu biar darahnya nggak keluar itu. Kalau dulu nggak pakai pempes, bukan pempes bahasanya, softtek, mohon maaf Bu ya. Sekarang apa? Ada pempes? Oh udah ada penutup ya? Oh. Nah ini bagi yang istihadah dipersilahkan masuk ke dalam masjid, asalkan darahnya tidak netes itu. Kalau dulu pakai kain, kemudian sambil bawa baskom kayak ayam bertelur gitu, tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan khairun min alfi syahrin itu. Mohon maaf Pak ya, saya sampaikan di mana-mana. Umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Pendek-pendek. Pak Haji udah dapat bonus banyak ya Pak Haji ya? Alhamdulillah, Pak Haji Junaidi juga udah dapat bonus banyak. Pak Maula juga. Ini umumnya ma baina sittina ila sab'in. Kenapa takut semua ini Pak Haji? Antara 60 sampai 70 tahun, jarang yang lebih dari itu. Tetapi mohon maaf, walaupun usia umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70, mereka diberikan amalan yang apabila amalan itu dilakukan bisa melebihi umurnya itu. Salah satunya Lailatul Qadar itu. Maka memang butuh upaya Pak ya. Maka saya tadi nanya, apakah di masjid ini ada Qiyamul Lail? Saya dengar nggak ada. Ya enggak apa-apa, yang penting dibuka. Kemudian dipersilahkan bagi bapak ibu yang mau iktikaf di masjid ini mulai dari maghrib sampai subuh. Jadi udah baca Quran, tilawah, apa saja zikir. Mudah-mudahan dapat mega bonus Ramadan. Memang Nabi tidak memberikan, mohon maaf, tidak memberikan kepastian di hari apa. Meskipun dalam hadis itu cari di hari-hari ganjil kata beliau. 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kalau Bapak menggenapkannya di 10 terakhir itu dengan fokus ibadah, bukan tidak mungkin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Mohon maaf, kekeliruan di masyarakat kita itu semangat di awal, loyo di akhir Pak Haji. Kalau di sini kan insya Allah semangat sekarang, besok lebih semangat Pak Haji ya. Nah, aminnya kenceng banget ini. Kayak di Papua itu, mohon maaf, itu imamnya bagus Pak Haji. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, aminnya begitu. Nggak tahu saya, serempak begitu. Amin. Kan seharusnya yang niru imam Pak Haji ya. Allahallin, seharusnya niru imam. Amin.
kan enak kalau begitu, estetikanya dapat. Amin. Aduh, ini nyuruh imam cepet-cepet ini. Sama kayak Pak Haji Nasir itu kan begitu, pura-pura. Udah pulang ya? Jangan pulang duluan Pak Haji, nggak dapat sabilillah ini. Nah, mati pun nggak syahid kalau pulang duluan. Saya ancam. Ada ya Pak Haji ya? Man kharaja dalam hadis li talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di sabilillah, jalan Allah, sampai pulang. Hatta di sini kalau bahasa santri ghayah, harus sampai mughayyah, harus sampai selesai. Insya Allah setengah jam lagi. Oh 10 menit, nggak lama insya Allah. Insya Allah Pak ya, qiyamul lail semua Pak ya. Insya Allah qiyamul lail, walaupun tidak dipimpin imam, ya minimal dibuka nanti. Insya Allah Pak Haji Asep dibuka, dipersilahkan untuk meramaikan malam-malam qadar itu. Kembali, malam ini mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Termasuk, mohon maaf, kenapa Ramadan ini juga mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quranu hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ini mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ada yang bertanya, sebenarnya tanggal berapa sih nuzulul Quran itu? Tanggal 17 kah? Katanya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di Asyrul Awakhir, di 10 terakhir. Bagaimana tuh Pak? Nah ternyata setelah diteliti oleh guru kami, Profesor Ali Mustafa Yakub, pendapat turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan itu pendapat ijtihadi, bukan dari dalil, tapi pendapat ijtihad dari ulama, ijtihadiyah. Jadi itu datangnya dari seorang pakar sejarah yang bernama Al-Imam Ibnu Ishaq namanya. Kemudian dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hisham, dinukil kembali oleh Syekh Khudari Bek namanya, yang beliau tulis dalam kitab beliau namanya Tarikh Tashri'. Sepertinya orang Indonesia ini mengambil dari sini Pak, dari kitab ini, namanya kitab Tarikh Tashri'. Kemudian dijadikan sebagai peringatan hari besar Islam. Tapi ini pendapat ijtihad, bukan dalil. Kalau melihat dalil, ada satu hadis yang kualitasnya hasan, kata Al-Imam As-Suyuti. Itu Al-Quran turunnya pada tanggal 24 Ramadan. Kenapa masjid ini ngadainnya tanggal berapa ini Pak Haji? 17. Ya enggak apa-apa, bukan tanggalnya yang kita perselisihkan Pak ya. Syiarnya yang kita inginkan, agar orang itu menjadi cinta terhadap Quran, ingat lagi Quran, akrab lagi dengan Al-Quran. Tapi kalau melihat dalil, ya, kalau melihat dalil itu tanggal 24 Ramadan. Ada lagi yang memperinci malam 25 karena malam ganjil itu. Ya ini penting saya sampaikan, kenapa tanggal 17? Ya mungkin kalau saya menteri agamanya Pak ya, mudah-mudahan nggak jadi pusing. Itu mungkin saya rubah nanti tanggal 25 atau tanggal 24 mungkin ya. Nah, tapi kemarin saya ngisi nuzulul Quran tanggal berapa ya? Tanggal 10. Luar biasa tanggal 10 ini. Ya. Termasuk, mohon maaf, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat oleh Allah sebagai rajanya para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidu waladi Adam ajma'in, dijadikan sebagai rajanya seluruh anak Adam karena diberikan Al-Quran, mukjizat terbesar yang tidak ada bandingannya. Mohon maaf, Nabi Musa diberikan mukjizat apa Pak? Tongkat.
Sampai sekarang tongkatnya masih ada mukjizatnya. Tidak ada mukjizat yang mustamirroh, yang terus menerus sampai hari kiamat. Tetapi Al-Quran sampai hari kiamat bahkan memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka Bapak Ibu, saya dengar itu Pak Asep di balainya itu ngadain apa, majelis apa namanya saya nggak tahu, tahsinul Quran atau apa. Wah, saya seneng banget itu. Misalnya Bapak mohon maaf, setua ini belum lancar baca Quran, jangan malu Pak. Karena yang kita pelajari ini materi yang paling mulia, yang tidak ada bandingannya itu. Nah, tadi guru saya, kalau urusan Quran jadi marbotnya pun saya mau gitu. Bukan marbotnya, bukan. Materi yang kita pelajari itu. Maka dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kan gitu ya. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau belajar Quran, yang mau menghafal Quran, yang mau memahami Quran, yang peduli terhadap baca tulis Al-Quran, wa 'allamah, dan mau mensyiarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu orang yang paling cihuy kalau kata santri itu. Yang paling cihuy itu, yang paling afdol di muka bumi ini. Bahkan mohon maaf, Allah punya keluarga di muka bumi ini, kata Rasulullah. Para sahabat penasaran, manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah itu? Bukankah Allah ahad, nggak menikah? Enggak, yang dimaksud bukan keluarga itu. Yang dimaksud keluarga di sini saking akrabnya mereka dengan Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka keluarganya Allah di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang atau keluarganya Allah dan orang-orang khususnya itu. Kenapa disebut keluarga? Saya punya anak Pak ya, pasti anak saya diperhatikan Pak ya. Keluarga saya kasih jajan, saya kasih duit, saya cintai, itu maksudnya keluarga itu. Jadi orang yang selalu akrab peduli terhadap Quran akan dianggap keluarga oleh Allah, akan diperhatikan hidupnya, akan dimuliakan. Sebagaimana saya katakan di awal, siapapun yang akrab dengan Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Terakhir, setiap mohon maaf, setiap kita akan memasuki usia yang mungkin tidak kembali lagi ke muda Pak ya. Mohon maaf, di usia-usia 50 tahun ke atas itu orang rawan penyakit pikun. Ini dalam Quran disebut dengan ardalil umur yang hina. Bapak kalau sekarang sehat alhamdulillah Pak ya. Ini ada beberapa orang yang di usia 40 tahun ke atas itu sudah mulai susah diajak bicara itu. Itu namanya penyakit haram kalau dalam bahasa hadis. Kalau bahasa Quran ardalil umur, kalau bisa kita berlindung dari penyakit itu. Obatnya satu, kata Al-Imam atau Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Obatnya satu, kathratu tilawatil Quran. Obatnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Guru kami, saya menghafal dulu dengan beliau, Kiai Mufid itu, meninggal usia 83 tahun. Meninggal usia 83 tahun. Itu dirongsen Pak, otaknya ini. Sebelum meninggal, tidak ada penyakit sama sekali. Itu berkahnya Quran Pak. Makanya rata-rata ulama ahli Quran tuh usianya panjang-panjang Pak. Imam Hafiz, Imam Asim, ulama-ulama ahli Quran panjang-panjang usianya. Di Wonosobo daripada guru kami Kiai Muntaha Wonosobo usia 90 tahun meninggalnya, ahli Quran. Belum lama Kiai siapa? Sya'roni Ahmadi, itu juga di atas 70. Masya Allah. Sepertinya berkahnya Quran itu. Mungkin nanti kalau dari sisi kedokteran ya bisa bertanya kepada Pak Haji Junaidi itu. Kalau dulu ada penelitian, mohon maaf, air bersih ini dikata-katain baik, molekulnya jadi berubah menjadi baik Pak ya. Maka bagaimana kalau dibacain Quran? Tubuh kita ini kan banyak air Pak. Maka rasional kalau Rasulullah bisa dihitung sakitnya itu hanya berapa kali, 2 kali apa 3 kali, itu pun diracun Pak.
Kenapa jarang sakit Rasulullah? Tiap hari bacaannya Quran tuh. Sehat, zikir terus itu. Maka kalau tadi Pak Haji Tono ya, siapa? Pak Sukartono, alhamdulillah nih. Saya jarang lihat juga kalau subuh ini. Sibuk ya Pak Haji. Dosen. Kita bagus memberlakukan protokol jasmani di sini. Tapi kita juga harus lebih ketat dalam protokol rohani itu Pak Haji. Karena itu obat itu. Mohon maaf, orang itu kebanyakan meninggal, kata Rasulullah. Banyaknya umat Rasulullah yang meninggal itu bukan sebab corona, bukan sebab wabah, tetapi sebab penyakit ain. Timbulnya dari mana? Dari penyakit batin tuh. Apa dalam hadis aktsaru man yamut ba'da qada'illahi wa qadarih bil ain. Kebanyakan orang mati itu, umat Rasulullah mati itu bukan karena wabah flu burung, bukan karena wabah taun, bukan bil ain, karena pandangan mata. Pandangan mata orang sebut dengan penyakit ain. Itu datangnya dari mana? Dari jiwa yang kotor, dari jiwa yang penuh dengan kedengkian terhadap sesama itu. Makanya beberapa ustadz, beberapa kiai itu nggak mau upload foto di Facebook, nggak mau upload foto di Instagram, karena kita tidak bisa memproteksi Pak setiap orang itu jiwanya baik atau tidak itu. Jangan-jangan ada yang buruk jiwanya, kemudian ngelihat kita, tiba-tiba kita sakit Pak, tiba-tiba kita jatuh di kamar mandi, tiba-tiba kita kejedot apa? Itu boleh jadi penyakit ain, atau itu datangnya dari hasud. Tetangga kita baru dapat rezeki, kita yang panas. Pak Haji Nasir naikin rumahnya, kita yang panas. Nambah lagi istri misalnya, tetangganya panas misalnya. Itu kan kenapa harus panas? Itu penyakit ain, itu penyakit hasud yang kemudian akan memunculkan penyakit ain. Kalau kita melihat orang lain mendapat nikmat, diajarkan oleh Rasulullah agar tidak berpenyakit ain, cepat-cepat katakan barakallahu fik, cepat-cepat katakan Allahu yubarik fik. Kalau kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, anugerah, Bapak baru beli Mercedes misalnya atau BMW, nah, bagaimana sikap yang baik? Cepat-cepat katakan barakallahu fik, Allahu yubarik fik. Itu untuk menghindari penyakit ain itu yang seketika bisa mematikan kita itu. Atau Bapak sering-sering setelah sholat itu baca kul a'udzu birabbil falak untuk memproteksi, karena dalam ayat itu ada kata-kata wa min syarri hasidin idza hasad itu. Insya Allah di sini nggak ada, insya Allah di sini yang begitu nggak ada Pak ya. Di sini saya lihat tadi, gotong royongnya luar biasa, gotong royongnya datang, masya Allah makanan banyak banget, gorengan mungkin sampai subuh nggak habis nih. Itu tanda bahwa di sini gotong royong. Mudah-mudahan bisa dijaga Pak ya. Anak-anak mudanya saya tadi juga lihat itu yang gondrong, yang apa itu, remaja-remajanya udah mulai aktif kayaknya Pak Haji ya. Udah mulai aktif, udah lama. Mudah-mudahan bisa. Jangan yang tua-tua ini, kan bentar lagi Pak Haji. Yang regenerasi ini yang harus lebih semangat ini. Aduh, batuk ini, susah ini, udah nggak betah ini. Cukup aja Pak Haji, cukup aja. Aduh, sebenarnya saya pengen ngomong banyak ini, cuma karena udah ada yang batuk saya takut nggak bisa pulang nanti. Boleh nanti setelah ini foto-foto, mudah-mudahan ini menjadi kenangan ya. Bapak Ibu disehatkan lahir batin, anak-anak yang sedang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat, wabah COVID-19 ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mendapatkan mega bonus Ramadan Lailatul Qadar, sehingga kita pun meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalalu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an wa najjina minan nirani bi syafa'atil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.